Bab 216. Pelipisnya berkedut, dan mata Junjiu membeku selama setengah detik. Dia sakit perut. Dia sepertinya mengerti mengapa Tian Wuzong memiliki reputasi buruk. Mereka semua laki-laki kasar, dan satu-satunya tetua perempuan masih begitu agung, jadi tentu saja dia tidak mendapat banyak pujian. Dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum kecil. Terima kasih. Hei, jangan sopan. Kamu akan menjadi keluarga kami ketika kamu bergabung dengan Sekte Tianwu. Dan kamu adalah adik perempuan Master Sekte. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu dapat menemukan salah satu dari kami. Zhou Dai berkata sambil tersenyum. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, Junjiu merasa mata di istana menjadi lebih panas. Sepertinya dia menantikan dia datang kepada mereka untuk meminta bantuan. Gaya lukisan ini semakin tidak normal, bisa disebut aneh. Duduk di aula utama, King Yu memberi isyarat kepada Junjiu dan berkata sambil tersenyum, "Adik perempuan, tidak ada aturan yang merepotkan dan bertele-tele untuk bergabung dengan Tian Wuzong kami. Ini hanya ujian bakat, apakah Anda siap untuk batu Tianyuan? Cepat dan bawakan." Petik 2, Master Sekte, ini batu Tianyuan. Segera, dua murid datang membawa sesuatu yang ditutupi sutra merah. Junjiu melihatnya, dan itu tampak seperti tiang lampu melalui kain sutra merah. Ketika Hesang berjalan untuk melepas kain sutra merah, dia melihat tiang lampu lebih mewah dari yang dia bayangkan, dan nampan berukir halus menghadap ke atas, berisi batu hitam di mana-mana. King Yu mengedipkan mata ke arah Junjiu sebelum menatap Hesang. Elder He memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, jadi biarkan Elder He menguji bakat adik perempuannya. Mendengar ini, Zhou Dai dan para tetua lainnya sedikit kecewa. Sambil memandang Hesang dengan iri dan kagum, dia menatap Junjiu dengan senyum puas dan menekuk alisnya. "Bisakah Anda tidak puas, gadis peri kecil yang cantik, yang berani mengatakan bahwa Tian Wuzong mereka hanya memiliki pria kasar dan orang sembrono setelah melihatnya?" Adapun King Yu, berita itu dikirim kembali, mengatakan bahwa Suzerain sebelumnya adalah saat ayahnya mengambil magang. Semua tetua marah dan tidak puas, berpikir bahwa King Yu sedang bermain-main. Kemudian ketika mereka melihat bahwa itu adalah seorang gadis kecil di akhir surat itu, dan dia masih seorang gadis kecil yang sangat tampan, sangat cantik, para tetua langsung mengubah wajah mereka. Zhou Dai memandang Junjiu, dengan percakapan para tetua masih ada di benaknya. Penatua Santuan yang paling keras kepala berkata, "Tidak mudah bagi kami untuk memiliki seorang gadis kecil dari Tian Wuzong." Penatua Qian, yang paling keras dan tanpa pamrih, yang bertanggung jawab atas hukum pidana, mengangguk, dan dia tampan gadis kecil King Yu, anak ini, akhirnya melakukan pekerjaan dengan baik. Itu hal yang benar. Petik 2, Suzerain menerima magang atas nama ayah, apakah kamu setuju? Zhou Dai menahan senyum dan menatap mereka. Semua tetua mengangguk. Penatua Wu yang kuno dan acuh tak acuh menyimpulkan, sudah waktunya bagi Tian Wuzong untuk menanamkan darah segar. Tidak peduli apa identitas Anda, mari kita pertahankan orang itu terlebih dahulu. Pernahkah Anda mendengar gelar tangan suci Junjiu? Dia masih seorang apoteker, kami menghasilkan banyak uang. Benar, kami mendapat untung. Sekarang semua tetua telah menonton sejak Junjiu masuk, dan semakin mereka melihatnya, semakin puas mereka, dan mereka hampir meneteskan air mata. Tian Wuzong mereka benar-benar menghasilkan banyak uang. Tidak peduli bakat apa itu, baik atau buruk mereka tidak peduli. Untung gadis kecil yang cantik itu mau datang ke Tian Wuzong. Siapa yang menyuruh mereka menerima anak laki-laki liar? Selama lebih dari 10 tahun, dan mereka tidak melihat satu pun boneka perempuan. Bahkan jika dia tumbuh seperti Penatua Zhou, dia bisa melakukannya. Tapi tidak ada. Itu semua karena dunia telah terlalu banyak salah memahami mereka tentang Tian Wuzong, dan reputasi mereka tidak dapat diselamatkan Kiaki. Ekspresi dan mata mereka menarik perhatian Junjiu. Hanya ada dua kata untuk menggambarkan mereka, aneh. Berjalan di depan batu Tianyuan dengan ribuan pasang mata, Junjiu menyipitkan mata ke arah Hesang. Bagaimana cara menguji? Tes apa? Hesang berbicara dengan suara yang dalam, tanpa menunjukkan sedikit pun ekspresi akrabnya dengan Junjiu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Letakkan tanganmu di batu Tianyuan dan masukkan kekuatan spiritual ke dalamnya." Petik 2, ada 9 tingkat bakat di dunia, emas, perak, merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Tingkat pertama berwarna merah dan tingkat kedua berwarna oranye.
Sekarang terdengar di dunia bahwa orang dengan bakat tertinggi adalah pemuda tingkat 5. Siapapun yang dapat mencapai pemuda tingkat 5 akan menjadi guru spiritual yang hebat di masa depan. Kata-kata Hesang membuat semua orang terkejut. Murid di aula terlihat panas. Guru spiritual yang hebat, itu adalah eksistensi yang dikagumi oleh semua makhluk hidup. Hesang menatap King Yu lagi, dan berkata, suzerain kita adalah pemuda tingkat 5 yang berbakat. King Yu mengedipkan mata pada Jun Jiu dan tersenyum, mengembara dengan penuh gairah. Dia berkata, jadi saya tidak salah bagi Anda untuk memilih kakak senior. Kakak senior menerobos sebagai guru spiritual yang hebat, dan sebagai pendukung Anda, mari kita lihat siapa yang berani menggertak Anda. Wajahnya menjadi gelap. Ngomong-ngomong, ini aula-aula harta karun, khusyuk dan khusyuk. Bisakah King Yu menjadi sedikit lebih serius? Yang lain takut pada Hesang, tapi King Yu tidak. Dia mengedipkan mata pada Jun Jiu, dan berkata sambil tersenyum, oke, adik perempuan junior, uji bakatmu dengan cepat. Setelah ujian, kakak laki-laki akan membawamu memilih pekarangan. Kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau, mari kita mulai ujiannya. Titik petik 2, Hesang memilih untuk mengabaikan King Yu dengan acuh tak acuh. Xiao Wu berjongkok di kaki Jun Jiu, posturnya anggun dan cantik. Ekor putih dan halus melilit betis Jun Jiu, dan mata kucing menatapnya dengan cerah. Jun Jiu mendengar suara Xiao Wu, dan juga sangat penasaran dengan bakat Jun Jiu. Di Cina, tidak ada yang namanya ujian bakat. Tapi ini adalah dunia baru yang berbeda, dengan kekuatan spiritual, secara alami ada tingkat bakat. Keingintahuan dan pengawasan melintas di mata Jun Jiu, dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas batu Tianyuan. Suhu tentakel sedingin es, dan ketika kekuatan spiritual tenggelam ke dalam batu Tianyuan, itu mulai sedikit memanas, dan perlahan menjadi panas. Jun Jiu merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat tersedot. Dia tidak menyadari bahayanya, jadi dia membiarkan batu Tianyuan melahap kekuatan spiritualnya. Bagaimanapun, saya menyedot semuanya, jadi saya kembali bermeditasi selama 1 jam dan kemudian kembali. Tidak masalah. Jika semua orang di aula tahu apa yang dipikirkan Jun Jiu, mereka akan tercengang. Bahkan mereka yang memiliki bakat terbaik harus bermeditasi selama 1 malam untuk memulihkan sebagian besar kekuatan spiritual mereka. Jun Jiu sebenarnya hanya butuh 1 jam. Apakah dia sesat? Di mata semua orang, batu Tianyuan bersinar terang. Ledakan, 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 bang! Dengan suara, batu Tianyuan berubah dari hitam menjadi transparan. Warna gugusan cahaya di dalamnya berubah dengan cepat, melompat dari merah, jingga, kuning hingga cian. Kelas 5 hijau, mata semua orang hampir keluar. Hesang menarik napas dalam-dalam, dan King Yu melompat dari kursi karena terkejut. Pemuda tingkat 5, tampaknya kamu juga seorang guru spiritual yang hebat di masa depan, saudari junior. King Yu baru saja mengucapkan kata-kata kejutan, dan ada ledakan lain di batu Tianyuan. Cian menjadi gelap, dengan sedikit warna biru. Semua orang menahan napas dan bahkan melupakan detak jantung mereka. Matanya melebar dan dia melihat bahwa Cian telah sepenuhnya berubah menjadi biru. Tingkat 6 biru, apa alam di atas guru roh agung? Raja roh yang legendaris. Pikiran semua orang macet, dan ketika mereka berpikir dengan kaku, ada suara lain di batu Tianyuan, ledakan. Itu adalah seorang murid yang sangat terkejut sampai kakinya lemas dan dia duduk di tanah. Tidak ada yang menertawakannya, karena segera mereka mengikuti karir muridnya satu persatu. Sial, kakiku sangat lemah. Bab 217. 7. Ungu tingkat 7. Gemetar, butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan 3 kata 7 tingkat ungu secara penuh. Setelah 3 kata pendek itu diucapkan, sekelompok pria besar di aula ketakutan dan melunak lagi. Mereka tercengang dan menatap Jun Jiu serempak setelah lama tercengang. Dengan mata berapi-api itu, dia berharap bisa menyeret Jun Jiu keluar untuk berkelahi setiap menit. Sial, ungu tingkat 7, pasti sangat keren untuk bertarung. Tunggu, apakah ini harus menjadi fokus Anda? Para tetua ingin memukuli murid Xiong di bawah sekte mereka. Tetapi mereka juga menatap Jun Jiu dengan marah. Ungu tingkat ke-7, yaitu ungu tingkat ke-7 yang legendaris yang hanya muncul setidaknya 1000 tahun yang lalu. Dalam hidup mereka benar-benar melihat sesuatu yang hidup. Kekuatan spiritual dikosongkan. Jun Jiu menarik tangannya,
sedikit mengangkat matanya untuk melihat kilau lavender di batu Tianyuan. Ini adalah bakatnya. Reaksi Junjiu sangat tenang dan acuh tak acuh. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya bahwa jika dia menambahkan kekuatan mental, apakah bakatnya akan berubah. Xiao Wu menggosok kaki Junjiu, dan berkata dari lubuk hatinya, "Tuan, Anda dapat melihat bahwa mereka semua tertegun menjadi patung batu." Meong gelombang mereka mengatakan bahwa yang terkuat yang pernah mereka lihat adalah hijau tingkat 5. "Tuan, kamu ungu tingkat 7. Mereka berjarak 2 jalan." "Ya," Junjiu menjawab Xiao Wu dengan enteng. Dia tidak terkejut, senang, atau gembira. Melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Junjiu, He Sang segera menekan kegembiraan di wajahnya. Apakah itu nikmat atau aib? Itu setenang danau yang dingin. Dia sangat tua bahkan tidak sebagus Junjiu, malu. He Sang melihat sekeliling lagi, dan terbatuk keras untuk membangunkan kewarasan semua orang. Suara input kekuatan spiritualnya menyebar ke seluruh aula. Tes bakat murid Junjiu telah selesai, dan dia ungu tingkat 7. "Tunggu," kata King Yu. Junjiu memandangnya, dan melihat bahwa ekspresinya menjadi serius, dan tatapannya tertuju padanya dari aula. "He Sang, ada apa?" Bakat adik perempuan junior tidak dapat dicatat seperti ini. Sejak zaman kuno, para jenius mati muda, dan ungu tingkat ke-7 tidak muncul selama ribuan tahun. Jika berita hari ini menyebar, seseorang akan cemburu dan menyakiti adik perempuan juniorku. Aku, King Yu, tidak akan pernah membiarkan mereka sukses. Bakat Junjiu melawan langit, monster, dan cabul. Tapi dia masih muda, hanya seorang guru spiritual tingkat ketiga. Lebih dari itu, orang dapat mencekiknya di buayan sekarang, mencegahnya tumbuh dewasa. Berpikir bahwa Junjiu akan dibunuh, King Yu menjadi bingung dan tidak bisa tenang. Dia berjalan turun dari aula dalam 2 langkah, dan King Yu berdiri di depan Junjiu. Matanya serius dan dingin. "Adik junior, jangan khawatir, kakak senior, saya pasti akan memberikan solusi yang baik." Petik 2. Suzerain bermaksud menyembunyikan berita, tanya He Sang. Sebelum King Yu bisa membuka mulutnya, dia harus menyembunyikan 4 kata saat dia mengatakannya. Junjiu memotongnya terlebih dahulu. "Kurasa tidak perlu menyembunyikan berita apapun, dan aku tidak perlu memikirkan cara apapun." Suara gadis itu yang sejuk dan menyenangkan, garis suaranya sedingin gunung musim semi. Mendengar kata-katanya, semua orang terdiam sesaat, dan semua memandangnya dengan tenang. King Yu terkejut. "Apa yang kamu bicarakan, adik perempuan junior?" "Kamu tidak tahu, Junjiu, aku tahu. Tapi bukannya menyembunyikan hal-hal yang lebih menarik. Cepat atau lambat kamu akan tahu yang lain daripada rahasia ini. Lebih baik melepaskannya dan melepaskannya. Pergi." Menatap dengan dingin, Jun Jiu melihat ekspresi semua orang di dalam dan di luar aula. Semua murid, termasuk para tetua, mengkhawatirkannya dan iri padanya. Tapi tidak ada kecemburuan, kebencian, atau konspirasi. Ini mungkin mengapa Tian Wuzong dikatakan luar biasa. Meskipun mereka adalah orang yang kasar, mereka jujur dan tidak pernah mempermainkan. Mungkin juga dia salah, lagi pula hati orang terpisah dari perutnya. Tapi jangan menyebutkan kemungkinan ini. Junjiu sangat puas dengan gambaran di matanya. "Saya lebih menyukai kesan Tian Wuzong." Dia membuka mulutnya dan melanjutkan, "Saudaraku, kamu telah mengatakan bahwa ungu tingkat ke-7 belum dirilis selama 1000 tahun. Apakah orang luar akan mempercayai berita itu?" Mereka tidak akan mempercayainya, mereka hanya akan berpikir bahwa Tian Wuzong melebih-lebihkan, dan dengan sengaja menyebarkan hype ini. Ya, dia sangat menyadari kekuatan gosip, dan dia tahu bagaimana menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Sudut bibir sedikit terangkat, dan senyumannya sembrono dan lancang. Junjiu berkata, "Saudaraku, mengapa kamu tidak mendengarkanku dan tidak peduli dengan berita ini? Jika itu menyebar ke ujung dunia, aku tidak akan berada dalam bahaya. Sebaliknya, kamu akan menimbulkan masalah dengan menyembunyikan perlindungan. Adik perempuan, kamu." King Yu masih ragu-ragu. Junjiu tidak punya pilihan selain mengubah metodenya. Dia bertanya, "Apakah kamu percaya padaku, saudara?" King Yu masih ragu selama 2 detik. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan tertawa nakal, tertawa liar. King Yu memandang Junjiu dengan antusias. "Oke. Kalau begitu kakak senior akan mendengarkanmu, adik perempuan junior. Kami tidak peduli dengan berita itu,
bagaimanapun juga, mereka tidak akan percaya bahwa aku sangat beruntung di Tian Wuzong. Berbicara, dia mulai. Berlari tidak selaras. Sekte Tianwu saya mendapat bunga sekte, apoteker, dan hak untuk memimpin 5 sekte. Sekte lain hampir gila karena cemburu. Mereka tidak percaya bahwa saya, King Yu, akan cukup beruntung untuk mendapatkan ke-7 tingkat bakat ungu adik juniorku. Kakak junior, aku memberitahumu. Hak untuk menjadi tuan rumah 5 kompetisi juga dimenangkan oleh senior dari bertaruh dengan mereka darimu. Kakak junior, kamu benar-benar King Yuku, bintang keberuntungan sekte Tianwu saya. Ayo, kakak senior memberi Anda pelukan atas nama Tian Wuzong gelombang-gelombang. King Yu mulai menjalankan kereta. Melihat King Yu bergegas ke arahnya dengan tangan terbuka, Jun Jiu menoleh ke samping dengan dingin. Yang menyapa King Yu adalah kaki kucing tanpa bayangan Xiao Wu, yang setajam angin. Papa menendang wajah King Yu, meraung kesakitan dan memanggil King Yu untuk menutupi wajahnya dan lari dengan cepat. Di aula utama aula harta karun, semua orang melihat kebajikan King Yu, dan mereka terbiasa melihat hidup dan mati. Tidak peduli apa, mereka semua adalah penguasa. Akui, bakat Jun Jiu biarkan saja. Tapi semua orang memandang Jun Jiu dengan mata hijau menyala. Pada akhirnya, King Yu lah yang mengandalkan statusnya sebagai suzerain dan mengusir mereka semua. Orang-orang diledakkan, tetapi kata-kata mereka masih melayang. Jun Jiu mendengar mereka berkata, level 7 ungu. Dengan bakat yang begitu hebat, dia pasti sangat pandai. Bertarung dan bertanding, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya di kompetisi Wuzong Tai tahun ini. Petik 2. Hei, kalau begitu aku harus bersaing dengan paman juniorku. Petik 2. Tapi paman juniorku sangat cantik, selembut boneka porselen. Apakah kamu bisa melakukannya? Jika kita terluka, para tetua dan tuan akan membunuh kita. Hei, jika kamu menyakiti paman juniorku, aku akan mengalahkanmu juga. Sekelompok orang gila, berkelahi pada akhirnya, semuanya bersatu. Dalam satu kalimat, paman kecil itu begitu cantik. Siapa yang bisa melakukannya jika dia buta? Setelah mendengarkan seluruh proses, hati Jun Jiu sangat rumit, dan dia masih menganggap pria kasar ini agak lucu. Saya tidak menyangka gaya melukis Tian Wuzong menjadi seperti ini. Benar saja, dibandingkan dengan 4 sekte lainnya, itu unik dan unik. Xiao Wu, meong gelombang guru sepertinya menyukai Tian Wuzong. Bab 218. Gaya lukisan Tian Wuzong unik, di luar dugaan Jun Jiu. Tapi itu membuat Jun Jiu sangat menyukai tempat ini. King Yu secara pribadi menemani dan memimpin Jun Jiu untuk memilih halaman. Singkatnya, Jun Jiu adalah adik perempuannya, dan dia bisa tinggal dimanapun dia mau. Jika Anda merasa yang sudah ada kurang baik, Anda bisa membangun pekarangan untuknya sendiri. Jangan lihat kekasaran Tian Wuzong, tapi dia tidak kekurangan uang. Pada akhirnya, Jun Jiu memilih pekarangan yang terpisah dan sunyi, yang terletak di lereng gunung-gunung Dongshan di pegunungan Beiluo. Suhu di sini pas, tidak akan sepanas kaki gunung, dan itu tidak akan sedingin puncak gunung. King Yu memerintahkan murid-muridnya untuk membersihkan halaman dan memindahkan perabotan dan lemari baru. Sekilas Jun Jiu dapat mengetahui bahwa barang-barang ini sangat indah dan mahal, tetapi yang aneh adalah barang-barang itu terlihat agak tua, tetapi semuanya baru dan tidak ada yang menggunakannya. King Yu menoleh dan melihat Jun Jiu menatap perabotan. Segera menggosok hidungnya, dan berkata dengan nada yang tidak menentu, ini semua dibuat oleh para tetua selama kompetisi Wuzong Tai setiap 3 tahun. Jun Jiu mendengarnya, yang digunakan oleh para wanita ini semuanya dipersiapkan untuk murid baru selama setiap kompetisi Wuzong Tai di Tian Wuzong. Namun, tidak ada murid perempuan yang datang, jadi barang-barang itu ditinggalkan di sana. Memikirkannya, saya merasa sedikit sedih untuk Tian Wuzong. Agak suram, senyum muncul di matanya, dan Jun Jiu berkata, kamu tidak perlu menyesuaikan ulang, ini sangat bagus, set setiap tahun. Tian Wuzong kami juga Anda tidak bisa ketinggalan, setengah tahun, tidak. Ganti set baru setiap bulan. Penatua Zhou Dai akan membawakannya untuk Anda pilih polanya. Jun Jiu, baiklah. Xiao Wu mendecakkan lidahnya dan melebarkan pupil kucingnya. Meong gelombang Tian Wuzong keren sekali. Murid-murid yang masih memindahkan perabotan terdiam sejenak. Mereka tidak bisa mengerti mengeongnya Xiao Wu, tapi mereka ingin mengeluh. Suzerain jelas memperlakukan paman junior secara khusus, dan memperlakukan mereka seperti neraka. Tapi tidak ada yang iri pada Jun Jiu.
Semua murid yang kasar hanya memiliki satu ide di hati mereka, jika mereka mengganti set mereka setiap bulan, dapatkah mereka terus memanggil mereka saat berikutnya mereka memindahkan furnitur? Berhubungan dengan paman junior dari jarak dekat adalah yang paling dicari di Tian Wuzong. Setelah pekarangan dirapikan luar dalam, matahari mulai terbenam dan hari sudah senja. King Yu menjulurkan kepalanya untuk melihat ke langit, lalu dia melihat Jun Jiu lagi dan berkata, "Adik kecil, kamu sudah lelah sepanjang hari, kamu harus istirahat dulu, aku akan meminta seseorang membawakan makanan untukmu secara langsung." "Oke." Petik 2. Keluargamu, apa yang dimakan kucing? King Yu menyipitkan mata ke arah Xiao Wu. Begitu King Yu menanyakannya, Xiao Wu segera mengangkat dadanya dan mengeong, "Ayam panggang, angsa panggang, kaki kelinci, ikan rebus, daging sapi rebus. Semua hidangan daging, semua daging." Jun Jiu melengkungkan bibirnya dan melaporkan nama hidangan itu ke King Yu. King Yu menatap kosong pada Jun Jiu, lalu pada Xiao Wu. "Saya pasti bertanya-tanya siapa yang akan memakan ini. Itu semua daging, bukankah itu berminyak? Lupakan saja, dia, seorang saudara yang baik, akan menyajikan beberapa hidangan vegetarian yang lezat." Memikirkan hal ini, King Yu memberitahu Jun Jiu ketika dia pergi. "Junior sister, jangan pilih-pilih." Jun Jiu, dia menatap dingin ke pelaku yang menyebabkan King Yu salah paham, tapi Xiao Wu sudah bergegas ke Lianyan berlari ke dalam rumah. "Bao, di sini, injak di sana, tinggalkan jejak kaki," mengeong ke arah Jun Jiu. Kesalahan perlu dihukum, jadi Jun Jiu mengabaikan tingkah Xiao Wu seperti bayi. Dia berjalan menuju sofa, dan melihat Mo Yue muncul entah dari mana, duduk di hadapannya. Cara ajaib untuk datang dan pergi ini, Jun Jiu mau tidak mau menjelajahinya sambil membiasakan diri. Kekuatan macam apa Mo Yue itu? Alis seperti salju perak, bulu mata seperti bulu gagak, meringkuk. Mo Yue mengangkat matanya untuk menatapnya. Semua batu berharga di dunia ditumpuk menjadi satu, tetapi tidak seindah pancaran di mata Mo Yue, seperti pusaran air emas, menarik orang ke dalamnya dan membuatnya sulit untuk dilepaskan. Mo Yue yang menyamar masih bisa menahan pesonanya, tetapi sekarang setelah dia dikembalikan ke bentuk aslinya, sulit bagi orang untuk melihat langsung ke arahnya, karena jika dia melihat kedua kali, dia mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak menggali keluar dari hatinya dan mempersembahkannya kepadanya. Secantik penjahat, jahat dan menggoda. Jun Jiu menunduk, menyembunyikan pikiran di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Ada kamar kosong di sebelah. Jika hanya ada sedikit orang di sini, tidak ada yang akan memperhatikan jika kamu tinggal di dalamnya." Petik 2. Xiao Jiwer, apakah ini mengundangku untuk tinggal bersama? Mo Yue tersenyum jahat, dan mata emasnya menatapnya dalam-dalam. "Kamu terlalu banyak berpikir. Kohabitasi." Jun Jiu tanpa ekspresi. Dia hanya berpikir bahwa menolak Mo Yue akan sia-sia, jadi akan lebih baik membiarkan Mo Yue tinggal di sebelah, agar tidak muncul tiba-tiba dari waktu ke waktu, atau tinggal di kamarnya jika dia dalam masalah. Siapa yang tahu bahwa membiarkan penjahat yang menggoda berkeliaran di dalam ruangan, suatu hari hati serigala akan marah, dan dia akan melemparkannya untuk melakukan sesuatu yang tak terlukiskan. Mo Yue, Jiwer kecil sepertinya sangat menyukai Tian Wuzong. Tetapi jika seseorang mengetahui bahwa aku tinggal di sebelahmu, bagaimana Xiao Jiu akan menjelaskannya? Jika kamu mengetahuinya, katakan itu. Tuanku, identitas ini sangat berguna. Jun Jiu mengangkat alisnya, meskipun dia mengenali Mo Yue sebagai tuannya, dia dimanfaatkan. Tapi identitas ini adalah obat mujarab, mudah digunakan di mana saja. Jun Jiu melanjutkan dengan mengatakan, meskipun kakak laki-laki menerima magang atas nama ayah, bagaimanapun juga dia tidak melakukan upacara pemujaan kepada tuannya. Jadi kamu masih tuanku, dan itu tidak masalah. Dan mungkin mereka menemukanmu dan mengundangmu untuk tinggal. Kenapa? Mo Yue menyipitkan matanya. Ajaklah dia, kecuali Xiao Jiwer, sepertinya tidak ada yang mengundangnya. Tentu saja tidak benar tidak ada, tapi mereka yang berani mengajaknya sering berakhir sengsara. Mo Yue ingat terakhir kali dia diundang, itu adalah kelompok abadi yang bersekongkol untuk mengepungnya. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil menyegelnya, mereka menderita banyak korban dan membayar harga yang tak terbayangkan. Omong-omong, dia tidak melakukan kesalahan. Sudut mulut Jun Jiu bengkok, dan bibirnya melengkung membentuk senyum jahat dan sempit, tetapi dia menolak untuk menjelaskan kepada Mo Yue.
Mo Yue masih ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi pada saat ini murid yang mengantarkan makanan mengetuk pintu, dan Jun Jiu langsung membuka pintu untuk menghindarinya. Ketika dia membuka pintu, murid jangkung itu menyeringai cerah dan bersemangat padanya. Kedua tangan masing-masing memegang 2 kotak sayuran yang masing-masing memiliki 5 lapis. Jun Jiu terdiam sejenak. Apakah ini sedikit berlebihan? Murid itu berkata, "Tuan kecil paman, biarkan aku membawa barang-barang ini untukmu." "Jangan, berikan padaku." Jun Jiu tidak bisa menolak, dan mengulurkan tangan untuk mengambil kotak sayur dan membawanya ke kamar. Murid itu tercengang. Dia tahu berat kotak sayuran itu, tidak masalah bagi orang kasar yang telah menyelesaikan latihan tubuh. Tetapi lengan ramping paman tuan kecil dapat diangkat dengan mudah, seperti yang diharapkan dari paman junior dari ungu tingkat 7, sangat menakjubkan. Melihat Jun Jiu hendak menutup pintu, murid itu buru-buru berkata, "Paman kecil, aku akan menunggu di luar halaman. Setelah kamu selesai makan, panggil aku agar aku bisa mengambil kembali kotak sayur untuk dicuci." Bab 219. Xiao Hu tertegun saat melihat kotak sayur yang dibawa kembali oleh Jun Jiu. Pada akhirnya, tidak cukup untuk menyiapkan meja penuh, dan meja lain diletakkan di atas meja kecil di sofa empuk, dan semuanya sudah berakhir. Tidak hanya daging 5 butir kecil, 10 hidangan daging dan sayuran, tetapi juga semur, makanan penutup setelah makan, makanan ringan, dan sebagainya. Pupil kucing Xiao Hu membelalak, meow gelombang, apakah ini jamuan Menhan? Rupanya juru masak yang memasak tidak tahu berapa banyak orang yang makan. Saya melihat bahwa setelah memesan begitu banyak hidangan, ada 7 atau 8 pasang sumpit yang siap. Melihat Mo Yue mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa, Jun Jiu berkedip dengan curiga dan bertanya, "Apakah kamu tidak lapar?" Batuk. Leng Yuan, yang bersembunyi di kegelapan, tersedak. Dia menutup mulutnya untuk menghindari membuat suara, dan diam-diam mundur ke dalam kegelapan lagi. Saya berkata dalam hati, lapar. Saya telah bersama tuannya selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat tuannya kelaparan. Menatap Mo Yue dan Jun Jiu secara diam-diam, Leng Yuan diam-diam menambahkan, "Bahkan jika kamu lapar, kamu masih lapar akan jiwa Jun Jiu." Apa yang dikatakan Leng Yuan benar. Mo Yue tidak ingat kapan terakhir kali dia makan. Dia sudah sangat kuat sehingga dia tidak perlu makan biji-bijian, daging, dan sayuran untuk mengisi perutnya. Mo Yue tidak rakus akan makanan, jadi dia tidak perlu makan. Ketika Leng Yuan mengira Mo Yue akan menolak Jun Jiu, dia mengulurkan tangan dan mengambil sumpit yang diserahkan Jun Jiu. Mo Yue menatap Jun Jiu dengan tenang. Melihatnya menggerakkan sumpitnya, gerakannya anggun dan enak dipandang. Saat Anda makan hidangan enak, senyum puas akan muncul di mata Anda. Sepertinya sangat enak. Jun Jiu menyipitkan mata pada Mo Yue, "Apakah kamu tidak akan makan?" Memegang sumpit tanpa bergerak, dia hanya menatapnya. Jun Jiu curiga, mungkinkah Mo Yue kenyang hanya dengan menatapnya? "Makan." Mo Yue mengangkat sudut bibirnya sedikit, dan mengambil sepotong daging babi rebus dengan sumpitnya. Melihat setiap gerakan Mo Yue, Jun Jiu sedikit terkejut. Ternyata ada yang bisa makan seperti lukisan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu terlihat bagus. Ketika Mo Yue menatapnya, Jun Jiu langsung memalingkan muka, dan dia terus makan dengan tenang. Hanya Leng Yuan yang terpana menyaksikan adegan ini. Dia dengan tajam menemukan bahwa apa yang dimakan Mo Yue adalah piring yang sama dengan yang dimakan Jun Jiu, dan ketika Jun Jiu memindahkan sumpitnya di depannya, Mo Yue makan bersamanya. Bahkan jika itu hanya rasa dari segalanya, bagi Leng Yuan, itu tidak lebih dari tanah longsor. Dari benar-benar tidak makan kembang api, hingga dengan tenang menemani Jun Jiu makan. Leng Yuan menghela nafas dalam hatinya, seperti yang diharapkan hanya Jun Jiu yang bisa mengubah Mo Yue. Terakhir, kembalikan kotak sayur itu kepada para murid yang menunggu di luar pekarangan. Jun Jiu mengingatkan, di masa depan, kamu hanya perlu mengirim 3 daging, 2 sayuran, dan 1 sup, tidak terlalu banyak. Awalnya, 2 daging, 1 sayuran, dan 1 sup sudah cukup. Tapi memikirkan keberadaan Mo Yue, Jun Jiu sedikit menambah berat badan. Murid itu mengangguk sambil tersenyum, dan mengangkat kotak sayur setelah memberi hormat. "Ya, aku mengerti, paman kecil, kamu harus istirahat dengan baik." Malam pertama di Tianwuzong tenang dan damai. Saat Jun Jiu bangun pagi-pagi, Xiao Hu melompati jendela dan melompat ke dalam rumah. "Tuan,
King Yu ada di sini. Alisnya sedikit terangkat, Jun Jiu berjalan mendekat dan membuka pintu, tepat saat King Yu mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Wei Wei tertegun selama setengah detik, kemudian King Yu menyeringai dengan antusias, "Kebetulan sekali, adik perempuan junior, kamu pasti mendengar langkah kakiku, kakak." Sayangnya, Xiao Hu yang melihatmu. Jun Jiu membuka mulutnya, Xiao Hu berdiri dan berlutut, menggosokkan kepalanya yang lengket ke rok Jun Jiu. King Yu menatap Xiao Hu dan memujinya. "Adik kecil, kucingmu benar-benar pintar." Jun Jiu mengangkat alisnya. Dia tidak mengira King Yu datang ke sini hanya untuk memuji Xiao Hu. Langsung bertanya langsung, "Kakak senior, apakah ada yang harus dilakukan?" "Tentu saja, ayo pergi, kakak senior akan membawamu ke bidang seni bela diri. Bergabunglah dengan Tian Wuzong saya dan pelajari keterampilan fisik saya. Kakak junior, Anda tidak akan berhenti belajar." Jun Jiu belajar. Karena dia memilih Tian Wuzong, dia harus mempelajari esensi Tian Wuzong. Tian Wuzong terkenal dengan keterampilan melatih tubuhnya. Di era ini ketika orang-orang mempelajari seni bela diri tangan dan mendominasi kekuatan spiritual dan mantra, Tian Wuzong menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan jalan terang. Mereka tidak belajar seni bela diri, mereka hanya mengandalkan tinju dan kaki fisik, dan mereka kuat dan mendominasi. 4 dari 5 sekte memiliki pendapat tentang Tian Wuzong, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Sepanjang jalan, King Yu memberi Jun Jiu penjelasan mendetail tentang asal-usul, pengalaman, dan pengalaman senam. Waktu berbicara memperpendek jarak. Begitu mereka tiba di tempat latihan seni bela diri, ratusan pasang mata memandang Jun Jiu serempak, mata mereka panas membara. Sudut mulut Jun Jiu sedikit bengkok, dengan senyum di wajahnya. King Yu tidak begitu senang. Unyu mengangkat kepalanya, "Apa yang kamu lihat? Apakah tuan kecilmu paman seseorang yang bisa kamu tatap langsung? Apakah kamu ingin pergi dan tinggal di tebing selama 2 hari?" Mendengar omelan King Yu, semua murid segera menurunkan pandangan mereka ke kepala. Tapi dari waktu ke waktu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jun Jiu. Sekilas Jun Jiu melihat makna di mata mereka, dan hanya dibagi menjadi 2 faksi. Salah satunya adalah saya bersemangat dan bersemangat untuk menantangnya, dan saya senang bermain dengannya. Salah satunya adalah memuji kecantikannya dengan berbagai cara, dan berusaha keras menggunakan kata-katanya sendiri untuk menggambarkan kecantikannya. Apapun jenisnya, murid-murid Tian Wuzong sangat imut. Dia sama sekali tidak menyenangkan dan menghina seperti pria kasar yang digambarkan oleh dunia luar. "Itu di sini," King Yu berkata, "adik perempuan. Jangan perhatikan orang-orang bodoh ini. Datang dan lihat ini adalah pelatihan fisik tingkat pertama yang perlu kamu pelajari." Jun Jiu mendongak, Di depannya ada batu alam yang tinggi dan murni, dengan sosok manusia terukir di atasnya, dan diagram meridian yang mendetail berjalan di atasnya. Ada juga deretan penjelasan latihan di sebelah kanan. "King Yu, keterampilan pelatihan tubuh Tian Wuzong saya dibagi menjadi 5 tingkat. Dari tinggi ke rendah, mereka diatur dalam urutan langit, bumi, orang kulit hitam dan kuning. Tetapi semua murid yang memasuki Tian Wuzong harus belajar dari tingkat pertama. Sebagai selama kamu lulus ujian, kamu dapat terus belajar ke tingkat berikutnya." "Apakah ini cara latihan ditempatkan di sini?" Jun Jiu bertanya pada King Yu. "Batu sebesar itu tidak bisa dipindahkan. Apakah Anda tidak takut dicuri oleh orang lain jika Anda meletakkannya di tempat latihan secara terbuka dan terbuka?" King Yu mengerti apa yang dimaksud Jun Jiu. Senyum di sudut mulutnya menjadi lebih cerah, dan dia memandang Jun Jiu dengan tatapan liar. "Saudari junior, jika kamu ingin diam-diam mempelajari keterampilan pelatihan tubuh Tian Wuzongku, kamu harus memiliki pikiran. Jika kamu tidak memiliki pikiran, itu hanya kungfu tinju biasa." "Oh," Jun Jiu mengangguk, "Ayo, kakak senior akan memberitahumu metode mental." King Yu memberitahu Jun Jiu metode mental tanpa tergesa-gesa, dan dia melanjutkan, "Aku akan memberimu buku yang mencatat metode mental nanti. Kamu kembali dan hati-hati dari dirimu sendiri. Akan lebih mudah setelah kamu menghafalnya. Tidak terlalu merepotkan, aku sudah menghafalnya." Mendengar ini, King Yu terkejut, "Kamu sudah menghafalnya?" "Ya." Jun Jiu lalu hafalkan caranya dengan tertib. Setelah membacanya lagi, King Yu tertegun sejenak dan tidak pulih. Dia hanya mengatakannya secara lisan, jadi Jun Jiu mengingatnya.
Ingatannya terlalu kuat. Setelah mengucapkan kata terakhir, Jun Jiu mengaitkan bibirnya. Bagaimana? Apakah saya melafalkannya dengan benar? Bab 220. Jun Jiu melirik King Yu, yang tertawa menggoda, tampaknya menunggunya untuk meminta nasihat darinya. Dia tidak percaya bahwa Jun Jiu bisa belajar sendiri setelah membaca latihan dan menghafal latihan. Hati terhubung, dan Xiao Hu juga melihat apa yang dimaksud King Yu. Ia berjongkok dengan anggun di kaki Jun Jiu, mengangkat kepalanya dan mengeong dan berkata, "Guru, tunjukkan warna padanya." "Meong, guru adalah siswa terbaik, apa masalahnya?" Xiao Hu memiliki kepercayaan pada Jun Jiu Chao. Pemiliknya tidak pernah kehilangan sekali dalam kehidupan masa lalu dan sekarang. Sudut mulutnya sedikit bengkok, Jun Jiu menoleh untuk melihat batu besar itu. Di matanya, kungfu yang dikombinasikan dengan ilustrasi dengan cepat diperlihatkan di dalam hatinya, sementara Jun Jiu menambahkan metode mental ke dalamnya. Dantian terbuka, dan kekuatan spiritual seluruh tubuh diaktifkan, dan Jun Jiu bergerak. Melihat Jun Jiu melangkah maju, King Yu mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Dia sangat akrab dengannya, ini adalah gerakan latihan fisik tingkat pertama. Kejutan melintas di matanya, King Yu menatap kosong pada Jun Jiu dari gerakan pertama, dan perlahan menyimpulkan setiap gerakan satu persatu. Tekniknya masih sangat asing, dan setiap langkah disimpulkan dan dikonfirmasi dengan sangat lambat. Ini adalah pertama kalinya untuk belajar tidak ada yang salah. Tapi itu adalah pertama kalinya saya mempelajarinya, dan tidak ada yang mengajarkannya. Jun Jiu benar-benar melakukan semuanya dengan benar dari awal sampai akhir. Dengan ekspresi kusam, King Yu tersentak. Melihat itu setelah Jun Jiu menyelesaikan satu set, dia mulai berjalan lagi. Kecepatannya berangsur-angsur meningkat, dan gerakannya menjadi lebih akrab dan halus. Kali kedua dan ketiga sama sekali tidak berbeda dengan para murid yang telah berlatih senam selama beberapa tahun. Setelah berlatih 3 kali, Jun Jiu telah menghafal aturan dan gerakan latihan. Ini adalah pengalaman yang sangat baru, dia bisa merasakan kekuatan spiritual berenang di tubuhnya, meresap ke dalam anggota tubuh dan tulangnya, dan perlahan mengubah kekuatan tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia berpikir sejenak, menatap King Yu dan berkata, "Saudaraku, pelatihan tubuh tingkat pertama adalah pelatihan tubuh, kan? Menyempurnakan tubuh, memperkuat kekuatan daging dan darah." King Yu, kakak, tanda tanya petik 2, Jun Jiu memanggil 2 kali sebelum King Yu kembali sadar. Begitu dia pulih dan menatap Jun Jiu, dia berkata, "Di mana kamu jahat?" Sekarang mulut Jun Jiu berkedut, wajahnya tak bisa berkata-kata. Xiao Hu tertawa terbahak-bahak, dan mengeong, "Tuan, King Yu tertegun olehmu." "Hahaha, meong gelombang, aku benar-benar menganggap tuannya sebagai monster." King Yu bereaksi dengan cepat. Dia mengepalkan tinjunya dan terbatuk, "Uhuk, saudari junior, kamu tidak mendengar apa-apa barusan." "Aku hanya, kakak senior ingin bertanya kepada saudari junior, bagaimana kamu tahu bahwa lantai pertama adalah latihan tubuh?" Ming Jun Jiu baru saja datang ke Tian Wuzong, baru saja. Tepat di depannya adalah teknik latihan tubuh tingkat pertama. Bagaimana dia menemukan esensi dari pemurnian tubuh lapisan pertama? Ini luar biasa. Jun Jiu mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah kamu lupa bahwa aku adalah seorang apoteker? Aku dapat mengetahui kemanjurannya setelah menjalankan latihan sebentar. Lapisan pertama adalah untuk menghaluskan tubuh. Bagaimana dengan lapisan kedua? Otot dan tulang." Tanda seru. "Saudari junior, jangan buka mulutmu, ikuti saja aku." Mata King Yu berbinar, dia berbalik dan memimpin jalan. Jun Jiu tidak bertanya kemana King Yu membawanya, tetapi mengaitkan jarinya ke Xiao Wu dan Jun Jiu. Melangkah untuk mengikuti. Ketika Anda tiba, Anda secara alami akan mengetahui tujuan Anda. Di sisi lain, He Sang segera menerima kabar tersebut. Dia berkata dengan heran, Susrain membawa Jun Jiu ke ruang batu hutan tinju. Ya, Zhou Dai mengangguk. Dia juga tidak mengerti apa yang akan dilakukan King Yu. Dia merenung sejenak, menatap He Sang dan berkata, "Penatua He, mungkinkah Susrain akan mengajari Jun Jiu latihan tubuh tingkat kedua?" Tapi Jun Jiu baru saja bergabung dengan Tian Wuzong, dan dia belum mulai belajar tingkat pertama dari tingkat manusia. "Aku akan bertanya, saya akan bertanya kepada penguasa." He Sang membuka mulutnya. Ruang batu hutan tinju tempat King Yu mengambil Jun Jiu adalah tempat di mana pelatihan tubuh tingkat kedua dicatat.
Jika pelatihan tubuh tingkat pertama dipelajari oleh murid-murid sekte luar, maka yang kedua level hanya untuk murid sekte dalam. Hanya murid di bawah Elder Peaks yang bisa mempelajarinya. Junjiu adalah adik perempuan King Yu, jadi tidak ada masalah bagi paman bela diri Tian Wuzong untuk mempelajarinya. Tapi mereka tidak tahu bahwa Junjiu telah mempelajari teknik latihan tubuh tingkat pertama 3 kali, dan tidak mengatakan apa-apa esensinya keluar. King Yu memimpin Junjiu berkeliling ruang batu hutan tinju terlebih dahulu, dan dia berkata, ini adalah latihan tubuh tingkat kedua, dan saudari junior tidak mudah dipelajari. Bahkan jika Anda menghafalnya, itu akan memakan waktu lama untuk mempelajarinya. Petik 2. Oh, Junjiu mengangkat alisnya, dia suka hal-hal yang menantang. Ketika dia keluar dari hutan tinju, King Yu memimpin jalan. Saat dia berjalan, dia mendengar suara air terjun datang dari depan. Air terjun. King Yu berkata, teknik latihan tubuh tingkat kedua harus sejalan dengan budidaya air terjun batu. Petik 2. Sambil berbicara, dia menoleh ke persimpangan di depannya. Suara air terjun lebih keras dan memekakkan telinga. Junjiu mendongak dan melihat air terjun besar dengan momentum yang luar biasa. Di bawah air terjun, ada pilar batu yang menjulang dari tanah. Itu menghadap ke air terjun tempat jatuhnya. Saat ini, ada lebih dari 20 orang berdiri di atas pilar batu, dan tubuh bagian atas buah merah tersapu oleh air terjun. Beberapa orang menstabilkan tubuh mereka dan tetap tidak bergerak, jatuh ke dalam kolam oleh kekuatan air terjun. Mereka berbeda dari para murid di tempat latihan. Mata mereka sama-sama berapi-api, tetapi setelah memberi hormat kepada King Yu dan Junjiu, mereka segera berdiri di atas pilar batu dan berkonsentrasi pada latihan. Yang terlihat di Lin Sishi, Junjiu melihat ke air terjun batu lagi, dan langsung mengerti arti dari latihan tubuh lapisan kedua. Lapisan pertama memurnikan tubuh, tapi ini hanya fondasi paling dasar. Lapisan kedua adalah yang asli dalam artian tempering tubuh, tidak mencapai level otot dan tulang. Berdiri di bawah air terjun batu, kekuatan yang ditimbulkannya sangat menakutkan dan mencengangkan. Bagaimana? Apakah kamu akan mencobanya? King Yu menatap Junjiu, dengan seringai kasar dan sempit di sudut mulutnya. Dia tidak menunggu Junjiu menjawab, dan kemudian berkata, kamu bisa mencobanya dulu. Pilar batu terluar, airnya tidak kuat. Jika kamu bisa menahan 10 detik, saudara menghormatimu sebagai pahlawan wanita. Junjiu. Petik 2. Intuisi menyuruh Junjiu untuk tidak menerima hasutan King Yu, tapi Junjiu sangat penasaran. Dia diam-diam melihat air terjun batu, melepas sepatu dan kaus kakinya dan berjalan langsung. Melihat ini, King Yu tertegun sejenak. Hei, saudari junior, apakah kamu benar-benar ingin mencoba? Junjiu, ya, coba. Meong, Xiao Hu ingin mengikuti, tetapi dia tidak mau untuk basah. Kuyup dalam air kucing basah kuyup. Saya hanya bisa berdiri dengan King Yu dan melihat Junjiu berjalan mendekat. Booming, berdiri di bawah air terjun batu, seseorang menyadari bahwa momentumnya sangat kuat, dan suara gemuruh air bergema di telinga dan di kepala. Air mengalir turun dari langit, membasahi bahu dan rok Junjiu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melangkah menuju pilar batu pertama. Menginjaknya, Junjiu sedikit menundukkan kepalanya. Punggung berada di bawah kekuatan air, seolah-olah ada gunung yang menekan punggung dan sulit untuk ditopang dan dilawan. Junjiu mengerutkan kening, matanya tegas dan dingin. Dia juga menginjak kaki lainnya, menggonggong. Junjiu terhuyung-huyung, bang. Jatuh ke dalam kolam. Xiao Hu meledak, meo. Junior sister, King Yu juga tersentak kaget, dan bergegas mendekat. Tepat saat melihat Junjiu muncul dari kolam, rambut hitamnya basah dan berantakan menempel di pipinya, dia sangat malu. Kekhawatiran di hati King Yu terlontar, tapi itu menjadi kenyataan. Saudari junior, kamu basah. Bersambung.